So stubby people fight for something sick, but they know what they did for, and not just like a sin. They can't understand what's on their mind. They said they never have you, they said they never care. Hey, nationalist said, I hate your aid. Nationalist said, go to the field, don't fail, living as another living nation. Run your fight, don't believe in you, fight of your nation. It's your nation, don't live in nation, I don't live in nation. Run your fight, don't live in you, fight of your nation. Go, it's your nation, see. Mohon perhatian, black box akan segera dibuka. Let's open the black box. Selamat malam. Selamat malam. Hari ini Black Box spesial mendatangkan Sam Safar Sam Safar ya. di malam hari. Apa kabar, Mas Aziz? Baik. Seperti kemarin-kemarin Mas, sebaik-baiknya. Kemarin habis tampil di Ponorogo ya? Ya, sebelum Ramadan kemarin. Kalau yang belum tahu, Mas Aziz kok dadak Mas ya? Jis ngene ya? Aziz kan kenalannya Sam Safar. Oh iya, Far. Tapi kalau gini, bagi teman-teman Gimana? yang belum tahu, kita itu lebih nyaman manggil Aziz ini adalah Pleteng. Ya. Jadi Teng gitu kan. Kalau Jis atau Syam, Par kayak gitu kan belum akrab untuk manggil ke situ. Situ apa Teng? Yo kerja. Kerja. Maksudnya ngeband atau bekerja yang lainnya? Bekerja. Real bekerja. Real benar-benar bekerja. Cari uang. Kalau cari uangnya juga dari band-bandan atau lain? Sementara belum dari band-bandan. Dari print? Dari print. Jadi yang mau order print bisa ke siapa? Ini maksudnya bukan jualan absen ya. numpang. Numpang. Boleh kalau main endorse. Teng, kamu kan anu ya? Apa ya? Punk rock. Punk rocker. Yes. The Last Punk. Maybe. Jelas punk. Di In town. Trenggalek. Pound. Gini Teng, pertama kali kamu dulu itu nongkrong sama anak punk dulu, apa suka musik punk dulu? Karena sama kalian. Iya, kesannya kayak cerita aku ya cah pangkrok kan nongkrong sama kalian kesannya kayak aku juga Karena nongkrong sama kalian berdua ini sama mas-mas yang di sana juga. semuanya yang di sini tongkrongan kita. Setongkrongan kita. Berarti Bahkan bisa sampai sekarang. secara tidak langsung kita itu berperan jadi pembentuk sejarah pangrokmu. Iya, karena kita ini kan generasiku dan kamu kan kita berada di transisi antara generasi dekade 2000-an dan 2010-an. Pergeseran antara CD yang beli CD udah nggak ada, ya. udah mulai share MP3. Jadi tiap generasi itu perkenalannya dengan subculture. Aku ngomongnya subculture ya. Subculture ini pasti pengalamannya bakal beda-beda sesuai generasinya. Jadi kalau apa pertanyaan tadi Mas? Juga. Dapat restu enggak dari Kenal. Oh enggak, belum itu. Kenal sama nongkrong sama anak punk dulu. Apa suka musik punk dulu sebelum jadi pangrok? Suka musiknya dulu. Suka musiknya dulu. Ya. Kebetulan kita suka musik yang sama, Musik yang nongkrong sama, bersama. akhirnya nongkrong. Karena di sini kecil kan gampang kelihatan. Oh, beda Beda. Dan itu lagi musim-musimnya ini kan, kita play musik dari handphone awal-awal kan. Permainan teknologi awal kali. Awal-awal MP3 mulai masuk ke handphone. Jadi kita misal nongkrong,
lagunya sama. Oh iya, iya. Kan pasti ada di memori itu, di musik. Loh, kok sama? Oh, berarti kita mungkin suka yang sama. Akhirnya nongkrong. Jadi kenal musiknya dulu, nongkrong dengan dengan yang satu selera, ya udah akhirnya keterusan sampai sekarang. sampai sekarang. Susah nggak sih jadi punk rock star di kota kecil? Iya, kalau kamu miskin susah. Bahkan nggak cuma di sini sih, Manapun. di kota-kota besar pun kalau kamu miskin ya susah. Berarti harus kaya dulu ya? Iya, ya nggak juga. Enggak juga. Biar miskin ya ngeyel nggak apa-apa mas. Oh, miskin ngeyel nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak Oke. apa-apa. Yang penting punk rock sih ya. Yang penting pangrok. Pangrok ini ngajari iki lho mas. Weh kere tapi sik guyang-guyu gitu. Oke, punk rock. Pangrok sik guyang-guyu, kere sik guyang-guyu. Hati senang walaupun tak punya uang, Iya. punk rock. Kos plus itu pangrok. Kos plus punk rock banget ya. Pangrok. Nah, terus kalian main nih, neng punk rock itu emang jalan yang sudah kau putuskan kan? Nggak mutuskan mas. Diputusi kahanan kan? Diputus. Enggak mas. Jadi karena senang dan kebetulan ada aktivitas di situ, akhirnya keterusan. Nyaman. Iya bisa dibilang gitu. Udah bikin banyak karya juga tuh berarti di sini. Oke. Ya ada meskipun banyak. Apa yang membuat kamu nyaman di punk rock? Karena menyenangkan, teman-temannya asik, solid. Iki aku kalau ngomong ini ya di sini ya. Kebetulan sebenarnya semua tongkrongan sama sih, kalau teman kamu asik, solid ya itu awet-awet aja kan. Kebetulan di punk rock gitu yang aku rasain di sini. Karena teman-temannya solid, akhirnya ya nyaman. Dan karena itu selain musik kan punk rock ini mas ada ideologi tertentu Iya. di dalamnya. Berarti ada pembahasan yang keren itu, punk rock dan zona nyaman. Punk rock dan zona nyaman bener. Iya kan? Bener. Jadi selama kita bisa nyaman di tempat itu, udah mau diapain juga susah. Iya. Iya kayak gini mas aku ngutip ini ya perkataan salah satu idola aku. Vini Stigma. Sagatan gitu. No Vini Stigma mas. Oh Dewa Hardcore ku. Dewa Hardcore, Dewa oke. Hardcore. Dia ngomong ini, kamu tahu orang yang berjudi seumur hidup mereka, ya aku tidak suka judi, aku suka punk rock dan aku ingin menjadi punk rocker sampai aku tua. Gambling. Sepanjang usia gambling mas, gambling. Tapi padahal dia Sama-sama, nggak, iya. dia bilang aku nggak suka berjudi. Aku suka berjudi, mungkin kalau judi yang ini- konvensional. Tapi kalau ini punk rock, aku Iya, bertaruh ekonomi. aku bertaruh di situ. Yang paling membuat kamu seneng dengan orang-orang punk rock? Selain Ya, zona Pak, nyaman itu tadi. ideologinya apa ya? Apa? Ideologi tentu ya sedikit banyak punk rock ini berpengaruh ke pola pikir. Ya memang awalnya memang musik mas. Punk rock kan ya cuma musik, industri ditanggapi serius dengan jurnalisme, akhirnya muncul sebutan-sebutan tertentu. Karena punk juga kan sebenarnya yang bikin namanya kan dari majalah. Jadi punk itu ya main musik yang awalnya memang punk kan fashion ya. Jadi kalau yang ngomong punk bukan fashion, Pak. ya Tapi terserah. capang ya Shit. wajib maca. Maca mas. Ganteng-ganteng ngene iki ya. Iya. Fashion ngono kayak ngene iki fashion. Oke, berarti aku bagaimana capang. dengan anak-anak yang di jalan itu bisa disebut punk apa tidak? Selama mereka berfashion, Ya namanya fashion, suka musik ini, ya tetap punk rocker mereka. Fashion dan musik. Ya dan industri. karo iki teng. Iki mungkin akeh sing wis kenal gue sebagai punk rockstar no ya. Karo ono sing urung kenal gue sebagai punk rockstar. Gue menunjukkan identitasmu sebagai punk rockstar ki lewat apa media? Musik kah atau poster kah, seni rupa apa? Kayaknya yang disebutin itu semuanya mas. Oh, berarti seni rupa sama musik. Seni rupa. Patung belum ya? Belum. Akhir kayak patung. Segini ngono. Kita
seni pertunjukan juga gitu. Kan seni pertunjukan dan art visual, audio, yang paling utama audio dan fashion ya itu hal yang sangat penting. Lewat media apa? Pertanyaannya, Cok. Lewat media apa? Ben-benan. Ben-benan. Nama bandnya mungkin bagi Nah, oh, teman-teman iya. yang belum kenal, terus kamu udah bikin berapa lagu yang bisa didengarkan di mana? Bandku yang pertama itu waktu aku masih sekolah Sekolah SD, STM. oh, STM, Itu namanya Kick Daddy. Kick Daddy. Kick Daddy itu Lahir di Trenggalek juga. di Trenggalek. Ini bandmu Trenggalek semua berarti? Trenggalek semua. Belum pernah ikut band di luar kota gitu? Belum pernah. Oke, dari Kick Daddy terus? Dari Kick Daddy rilis dari Kick Daddy kita punya 14 lagu dalam 2 rilisan kaset pita. Yang pertama EP, yang kedua album yang dirilis tahun 2016. Ya bandku yang Itu masih bisa didengarkan nggak sama saat ini? masih Mas. Itu di mana? Ada di blognya Kampak Squad. Blog Kampak Square. Ya, bisa. Nanti bisa ditulis di deskripsi. Ya, oke. bisa dicek Terus, nanti Instagram. Setelah itu aku bikin Sorogodok. 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 Aku main drum. main drum. Awalnya kalau Kick Daddy Kick Daddy aku vokal. vokal. Oke, Sorogodok di drum. Muter-muter berarti. Wih, kok pindah? Itu kenapa kok dari Kick Daddy pindah ke Sorogodok? Nah, sebenarnya gini Mas, spiritnya itu berangkatnya aku udah punya band nih. Menyedihkan ini ya. Enggak. Oh, backsound sedih enggak? Terus beberapa teman-teman di sekitarku yang satu tongkrongan mereka belum punya band. Oh, Ya dengan alasan kan kalau ngeband itu harus bisa ini. harus kaya. Bukan, terutama skill. Oh, skill. Ini ngomongin skill, nggak kayanya ya. Skill dulu. Skill dulu, oke. Jadi gitu akhirnya wah kok ya iso ngeband. Aku loh iso. Nah, jadi kita bikin band yang Sorogodok itu memang sebenarnya semua bandku gitu spiritnya berangkatnya. Kayak ini ya malah eksperimental gitu ya. Eksperimen enggak juga. Enggak, maksudnya eksperimentalnya di aku lu iso ngono. Padahal Ya, ya ora sekolah. gitu, ya. Ayo awake dhewe band ngono Jadi kan. ya yang Sorogodok itu ada yang Eksperimenmu ning kuwi. ya, Kowe personalnya membuktikan. personalnya kulit bangunan, tukang kayu. Nah, dengan berbagai banyak latar belakang sing nggak Ada dekat yang masih dengan SMA waktu itu. musik-musikan, kowe menunjukkan lewat situ. Ya musiknya jelek sih. Jepang. Iya, ya, itu Sorogodok ada 15 lagu. Wih, malah produktif. Kalau Iya. dari Dedi, Saya lagunya pendek-pendek, Mas. oh, Iya. 15 lagu. 15 Sempat lagu. rekaman, Bro. Sempat. Sempat rilis CD waktu itu. Rilis CD. Ya. Dari Kick Daddy kok pindah Sorogodok tadi berarti Nggak pindah. Aku jadi waktu itu punya 2 band. dua band. Dua band. Oke. Tadi Oh, iya. eksperimental itu tadi. Sama-sama aktif itu. Oh iya. Terus lanjut. Habis itu aku bikin Sarkam. Sarkam. Itu juga jalan 3 band. Jalan 3 band. Di Sarkam aku beraniin buat main gitar sama vokal. Double. Triple. Beda feel atau gimana kok? Ya beda feel. Jadi ada yang nggak bisa kalau lirik misal ada yang bisa aku tulis di sini, ya, aku Oh, tulis iya, di sini oke. ya, gitu. Dan mood musiknya juga beda, referensi musiknya juga beda. Gini, Tang. Ini kan apa ya? Kalau orang-orang awam kan memandang punk rocker itu kan seperti berandalan gitu ya, Tang ya? Iya. Berandalan apa sih gitu kan, dan kebanyakan kan nggak mau kalau anak-anaknya jadi punk rocker gitu. Tanggapan kamu gimana, Teng? Ya itu bener sih. Orang tua nggak bakal seneng anak jadi anak. Tapi itu tadi emang kamu dapat restu dari Ya enggak lah. Iya, tetap ya. Tetap enggak ada lah. Orang tua mana, Mas? Orang pengen anaknya jadi punk rock. Enggak ada toh. orang tua aku merestui. Mungkin kamu kalau punya anak pengen jadi punk rock. Enggak usah aneh-aneh. Kalau punk rock itu emang semua apa ya materi lagunya harus memberontakkan sesuatu gitu apa ya ada isyarat cinta Ya yang sebenarnya apa disampaikan sih yang apa tuh? ingin kamu sampaikan dari punk rock? Kenapa harus lewat punk rock? Nggak bisa lewat dangdut apa? Ya musiknya beda Mas. Ya musiknya beda, terus spiritnya beda,
dan lebih mudah dimainkan. Kalau untuk apa yang ingin disampaikan sama apa enggak Materinya. Ya. materinya gitu. Semua band itu Enggak punk rock sama genre-genre lain gitu. Bebas. ada kemungkinan sama, ada kemungkinan enggak. Kalau dari bandmu sendiri menyuarakan satu hal yang sama. Enggak juga. Jadi Ada dari cinta-cintanya. tiga band gue ini Karakternya yang ditulis beda-beda. juga beda-beda. Tema-tema yang kita pilih. Kalau Kick Daddy itu lebih ya inilah. Lawan ini lawan itu. Pemberontakan banget Wah ya. ya, utopis. Topis masa muda. Masa muda. Kalau Saragoda? Saragoda itu lebih ya udah ini kita menghadapi yang di depan mata. Karena Realitanya saat Realita. ini apa? lagunya pendek. Besok kamu bangun pagi kerja ya udah kerja. Itu sudah satu lagu. Ya itu temanya Oh. kira-kira semuanya seperti itu. Karena ini sama kita punya lagu Sorogotok yang judulnya Kami Memang Sampah gitu. Jujur. Jujur. Iya. Jujur. Ya lebih kayak gitu Mas kurang lebih temanya. Lebih straight to the point. Oke. Mas juga. Silahkan. Enggak minum. Oh enggak. Air. Kamu kedes. Apa? Kok apa Mang? Enggak, yo iku lho pertanyaane kowe ingin iki mendapatkan restu orang tuamu sih? Enggak. Enggak. Sampai sekarang enggak. Dan kamu yang masih membuat memaksakan yang itu? membuat orang tua tidak merestui? Enggak, belum kaya. Bukan itu Mas. Belum membuktikan bahwa Lebih saya ke- dari sini bisa kaya. dalam kacamata mereka si pangrok ini Heeh. efeknya buruk dalam kacamata mereka. Padahal Sudut pandangnya. Ya memang buruk. Memang buruk Mas. nggak, kamu ngomong buruk itu kenapa Teng? Emang ada kejadian buruk apa gitu loh? Ya misal jadi tidak pandai menabung, Oh iya. Boros. boros. Borosnya di alat kayak gitu kan. Enggak juga Mas. Enggak ya? Itu sayangnya. Sayang. Boros ya. Jajan. Tapi nggak masalah boros. Enggak masalah. Berarti pinter gunain duit Mas. Pentol wale. Buat apa? Duit ditumpuk. Iya kan nilai Dilihatin loh. kan alat tukar. Harus kita tukar. Iya, oke. Oke, alright. Regenerasi lah sih. Bentang Nenggale ini. Kalau aku masih ngerasain aku kan ada generasi di atas. Ada generasi di atas kita. Perkembangan lah. Generasi di Perkembangan bawahmu ada enggak? Sementara belum. Belum. Yang Karena punya band. nggak ada. Jadi kalau apa band luar kota, misal ada yang minta rekomendasi band-band sini, ya adanya ya bandku ini tadi. Sama ada band temanku namanya Blessman dulu, tapi udah Itu nggak masih Nggak aktif. udah nggak aktif. Jadi yang maksudku aku bisa bilang ini band yang bisa direkomendasiin ya yang mereka siap tampil ya. Iya siap tampil dan Secara perform dan lain sebagainya. punya lagu sendiri, sudah rilis CD atau kaset. Kalau yang ngeband di kafe itu ya banyak Mas. Ini aku mau apa? Jadi aku kehilangan momen sekitar 3 tahun. Nah di momen itu akhirnya nggak ada yang tertarik ke sini. Oh, maksudnya kehilangan momen itu enggak Kamu enggak memopulerkan. aktif gitu. Iya, aku waktu itu bukan ada. Aku masih nonton gigs ke luar kota itu masih nonton, cuman untuk aktivitas di skena sini. Di skena sini nggak ada. Ya karena salah satunya karena apa ya? Teman-teman mulai ada banyak yang keluar kota, menikah, Kesibukan lain ya gitu. kesibukan lain. Hitungannya gini dong. Band punk rockmu itu adalah band punk rock terakhir. Bisa dibilang gitu nggak? Untuk detik ini. Detik ini ya? Canggalek, iya, detik Iya, ini. detik ini terakhir. Kenapa? Ini Maksudnya bagi teman-teman yang nonton Canggalek gitu terutama nggak yo band dia nih, supaya welek band. Gini. Asli. kita apik mergo lek rene saingan. Enggak lek ra percaya nonton ngono. Iya. Welek coba. Total tiket meneh. Lapangnya di situ, Mas. Dan payu. Pangnya di situ. Padahal welek mainnya. Pangnya di situ. Pangnya di situ. Pangnya di situ. Jelek tapi bisa jualan. Nah, lek ra percaya nonton semua welek main. Tapi yo aku salute DE iki produktif berkarya itu. Ya, Teng, yang membuat kamu bisa bertahan di punk rock Nyaman. kan enggak
Iya, kenapa rasanya nyaman gitu. Karena ada dia. Basic banget. Oh. Basic banget. Apa? Iya. Yang bertahan, yang bikin bertahan. Kadung nyemplung reso mentas. Iya, gitu. Memang gitu keterusan. Kan korban tren ya. Aku korban tren. Yang saat itu memang lagi trennya itu. Aku ikut. Akhirnya kebablasan. Gitu. Dan tergantung apa ya, sudah melewati waktu yang lama dan ya sungguh-sungguh sekalian gitu ya. Kayaknya kalau mau Nanggung. kalau mau dan ya harusnya dari dulu gitu. Oke. Dan kebetulan aku kerja yang masih bisa untuk ini. Maksudku waktunya masih banyak, waktu luangnya masih banyak, dan kerjaku masih berhubungan lah dengan ini. Yes. Jadi Jerbasuki Mawa Beo. Jerbasuki Mawa Beo, Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Lara ngerti? Apa Jerbasuki ngomong? Apa ya? Aku yang Apa ya? sih? Jerbasuki ngomong itu apa? Semua pengorbanan semua Harus ada pencapaian artinya. harus ada pengorbanan. Semua pencapaian harus ada pengorbanan. Jerbasuki Mawa Beo. Tak mungkin menang besar kalau tak berani taruh besar. Oke. Oke. Higgs ya. domino, Nah, Infojib. Himojib. Ya, ya yang paling tak sukai dari pang itu kan ya itu. Jadi bertaruh habis-habisan gitu ya. Bertarung habis-habisan. all in untuk semesta. All in, all mengosongkan in, rekening all in. dalam satu malam, ya. All in. All in Ya, untuk buat apa? Kalau nggak sungguh-sungguh mending tidur ya. Mending tidur. Mending tidur. Tapi tidur itu adalah hal yang paling sungguh-sungguh yang bisa kita lakukan. Yap. Iya kan? Ya. Iya, sungguh-sungguh. karena makanya daripada berkegiatan yang tidak sungguh-sungguh, mending tidur. Mending tidur. Karena itu sungguh-sungguh. Karena itu sungguh-sungguh benar Sungguh-sungguh, dilakukan. iya. Hal yang paling Ngapain? nyata. Ya ngapain? Hidup cuma sekali ya, Tang ya? Hidup jangan sekali, 2 kali. 2 kali. Lu jauh lah. Terserah. Kalau yang di dunia ini Satu ya. 1 kali. Nanti hidup lagi gitu ya. Nanti hidup lagi. Buktinya di nanti. Nanti lah. Oke. Terserah. Berarti masing-masing ini lah. ada rencana rilis album baru enggak dari Satcam? Mungkin single, Mas. Single? Jadi rilisnya sekarang kalau album mahal, Nggak punya uang? Apa nggak punya hemat? uang. Hemat. Oh hemat, Hemat, ya? hemat. Buat project yang... Iya, sekarang udah nggak boleh mengosongkan rekening dalam satu malam. Karena ada seseorang yang harus ditransfer. Ya, dan selain itu ya ngapain juga. Ngapain juga harus dihabiskan semua dalam satu malam? Ya, 3 malam, 2 malam kan bisa. Meskipun tetap habis, Entah iya. tetap kosong. Apa pertanyaan tadi? Single kapan? Oh iya, single. Kita bikin single ini lagi aktif workshop. Jadi temanku yang itulah yang TKI itu. Yang kaya raya itu. Kaya raya ya? Kaya raya. Punk rockstar tapi kaya raya. Kaya raya. Terkenal? Bukan belum star, Mas. Oh, Dari belum tadi kok star mulu, tapi tak amin nih. Punk rock. Punk rock. Punk rocker. Paling tidak setar untuk kita diri kita sendiri. Iya. Iya. Untuk sekitar. Yoi, bro, yoi. Kembali pertanyaan tadi apa? Rilis single. Rilis single ya. Jadi sekarang lagi aktif workshop karena temanku beli alat rekaman di rumah, jadi kita bisa workshop di rumah. Jadi kalau dulu kan jamming studio direkam pakai HP, baru kita ke studio rekaman kayak gitu. Sekarang metodenya udah berubah karena jarak rumah sama studio jauh. Dan lumayan Emang kalau di ngeluarin Trenggalek domisili uang mana? juga. Apa? Kalau di Trenggalek domisili mana? Kok ke studio band jauh? Aku di Kampak. Oh, dari Kampak main ke Trenggalek. Pak Indro. Pak Indro. Pak Indro kan itu Ujung. ujung utara. Ujung utara dan aku ujung selatan. Wah, keren, mantap. Jadi kalau mau latihan kita harus Ke Pak Indro. ke Pak Indro yang dengan jarak sekitar 26 km lah dari rumah. Berarti kalau PP berapa? 50 sekian. Iya, 52. Jauh ya. Jauh. Kan karena ya cuman itu studio yang ada di sini. Ini mungkin ini ya lucu. Dari teman-teman luar kota, teman kota-kota besar ngobrol sama aku tuh nggak percaya kalau di sini keadaannya seperti ini. Jadi itu salah satu kesulitan jadi punk rock di sini. Iya, makanya ini ya Mas.
beli sendiri itu Ada tadi. lagi enggak? Ada lagi. Akhirnya beli sendiri itu. Terus bikin alhamdulillah, TV-nya karena- bisa di rumah. Enggak, ya ini buat workshop aja. Nanti kita rekamannya pengennya tetap keluar ke studio rekaman yang proper. Jadi di sini kekurangan studio. Iya, kekurangan apapun, semua infrastruktur. Kekurangan fans ya. Kekurangan fans, kekurangan panggung. Kurang, tapi kalau ngomongin kurang kan nanti kita nggak ngapa-ngapain juga. Iya. Tetap Berarti apa ya? tetap Kreatif. dioptimalkan ya. Ya, itu dioptimalin. Ada kita nyari celah-celah. Oke, diakalin gini bisa. Sambil nabung biar bisa bikin studio sendiri yang proper. Jadi selain buat workshop sarkam, yes, alat-alat rekaman tadi pinginnya suatu saat kalau ya, ini masih belajar ya Mas. Suatu saat di sini growing lagi skenanya ada. Bisa memfasilitasi. Iya, kita bisa bantu dikit-dikit. Oke. Gila loh rekaman. Bikin band cuk, sumpah. Welek band deh. Gila bikin rekaman. Kalau Jadi, dibanding dulu gimana Teng untuk rekaman dulu sama sekarang? ya bagus sekarang loh. Bagus sekarang. Bagus Ya. sekarang. Padahal sekarang lebih mudah ya. Lebih mudah dan lebih murah. Soalnya ada temanmu yang udah beli. Enggak gitu, secara teknologi. Oh, secara teknologi. Dengan digitalisasi kan semua ada, tinggal plug in ada Mas. Timbang ngover lagu orang lain ya. Oh iya dong, oh, iya. Ngapain harus? Ada penyesalan enggak Teng? Nyesel gitu jadi panggung. Banyak Mas. Banyak nyeselnya malah. Apa yang Lah kalau waktu bisa tak ulang, aku lu ingin jadi ini, mending milih jadi anak racing gitu. Gitu. Iya. Enggak ada pengen kerja kantoran. Enggak. Jadi jadi kantoran, jadi anak racing. Ya. Tentara kan bisa, polisi kan bisa kan. Enggak, kalau itu enggak lah. Enggak masuk. Racing lah, racing. Racing. Oh, pilih racing ya. Racing. Habis racing apa nanti kerjanya ya yang Bengkel. yang prestis ya, bukan bengkel, yang prestis. Contohnya trading. Enggak juga. Kan prestis banget sekarang trading tuh. Sales obat. Ya kan, sales obat. Sales Obat narkoba. Ya bukan. PNS. Anak racing terus jadi PNS. Anak Ada racing itu temanku jadi- besok tak ajak main ke Banyak sini. temanku juga banyak. Dia anak racing, PNS, sampai sekarang masih gitu. Keren dia. Jaksa ya. Ya, nanti umur-umur Satpam BRI, BRI, BCA, prestis. ya nanti umur-umur 25 gitu udah jadi mas-mas yang wise. Oh, Bijaksana. Mbak. Iya. Kalau aku boleh ngulang waktu, aku lebih milih kayak gitu sih. Mas. Pengen kerja di bank. Lucu-lucu. Lucu. Jadi kalau ada penyesalan, nyesal. Misalnya kenapa nggak dari kecil sekalian gitu? Iya. Nyesalnya kenapa lahir di sini, coba lahirnya di New York. Oh iya. Atau kalau deket-deket lah, lahirnya di Jakarta. Mungkin rockstar Jakarta udah turun minum Rockstar sekarang. Kediri ada? Nggak ada. Aku Jawa Timur cuma aku. Sana ya. Ya. Madiun, Nggak ada jelek, Madiun jelek. Madiun. Ya. Jelek. Yang bagus? Yang Trenggalek. bagus. Iya no, Kampak no. Oke. Tampaknya bukan bagian Oke, Trenggalek, kota oke. sendiri deh. Bukan Punya kota. distrik Sebenarnya pemerintahan. barrier batasan-batasan geografis prat gitu aku nggak punya alamat. Jadi kenapa kok di sini ya nggak ke luar kota aja ya, bukan karena bangga jadi anak sini ya, aku putra daerah sini ya enggak juga. Tapi bangga. Enggak. Ya, gara-gara Daerah yang keadaan aja ya. Biasa aja. Keadaan ya? Karena kebetulan lahir di sini dan kerja juga di sini, jadi nggak ada kesempatan dan juga nggak kuliah keluar kota, jadi nggak ada alasan buat aku nggak di sini, ya di sini. Iya. Takdir. Mungkin itu ada. Berarti kan iso diomongin ya, Teng. Kayak Berarti kalau kan- teman-teman yang lain kan punya experience-nya, misal kayak kuliah di luar kota dulu, terus mereka dapat referensi baru kayak Iya, gitu kan. iya. Kalau di Trenggalek kan misalnya kayak gitu. Berarti kamu satu-satunya orang yang nggak pernah apa ya, Mas? hidup di luar kota. Hidup di luar kota Nggak pernah. untuk berapa waktu? Berarti kan gitu nyeselnya kenapa lahir di Trenggalek gitu ya. Nggak nyesel juga mas. Kali ini nggak nyesel.
ternyata hari Di ini Trenggalek itu nggak cocok untuk punk rock gitu berarti nyeselnya. Dan kenapa aku jadi punk rock gitu? cocok aja. Cocok. Iya, kalau ngomong punk, kalau industri beda lagi ini nanti. Oke. Oh berarti Kalau industrinya. spiritnya cocok. Musik lebih luas lagi kita ngomong kekaryaan ya. Nah, kekaryaan. Kekaryaan ya nggak mengenal domisili tuh, nggak mengenal letak geografis. Kamu bisa berkarya iya dimanapun, di tempat sekecil apapun kamu bisa. Lah kalau bisnisnya ini beda perusahaan. Oke. Berarti ya di Trenggalek untuk anak punk rock bisnis itu udah cocok gitu. Nggak cocok. Jadi dari Industrinya. jadi mendukung. kayak aku udah lama kayak gini. Aku udah punya cita-cita pengen pentas di sini di Trenggalek. Maksudnya kalau ada pentas ya pentas, kalau enggak apa-apa. Lebih milih panggung-panggung di luar kota. Udah ada prospek gitu di sini ya. Iya, Mas. Nah, nanti kalau kan bendera seperti itu. Orang Bukan band aja sih. ngubungi. Enggak Lagu payu. event deh. Gitu. Kalau yang anu paling Air ya, minum. ini dulu yang paling membantu kamu untuk industri band punk rock ini kota mana? Banyak, Mas. Itu aku sempat menulis itu jadi aku dulu pernah nulisin fanzine, aku menulis sedikit banyak biografi aku dan teman-temanku di sini. Gitu. Jadi di Trenggalek nggak ada band yang bikin album ini dulu. Nah, pernah ada kalau punk rock itu kompilasi, jadi ada banyak band. Itu pun rekamannya rame-rame bareng dalam satu studio gitu. Jadi yang benar-benar rekaman, rilis dan mau tour keluar kota secara mandiri, ya aku bisa ngomong yang pertama ya Gig Daddy itu. Jadi aku nggak Rilis album yang di Gimana komentar kamu kepada mereka? Apa? enggak juga. Itu kalau jadi yang pertama rilis tuh waktu pembukaan pameran seni rupa. Iya, beneran. Ini juga momen juga, Mas. Waktu itu kan Pertama pameran gigs di garasi iya, juga. terus pameran seni rupa itu orang-orang kan taunya cuma di alun-alun kalau pas hari jadi ya. Ada pendopo ya. Iya, pendopo. Lukisannya masih itu gambar pemandangan kan kasihan. Ini loh Referensi baru. Iya, ini loh anak-anak muda ya bikin ya kayak gini. Punya alternatif lain. Gigs di garasi di sini juga belum pernah ada, dan pameran yang seperti itu yang mandiri. Akhirnya kan Kolektif mandiri. kita baru mulai bisa panen dikit-dikit kan hari ini. Iya. Udah Perjalanannya jauh. Iya, udah. Itu tahun berapa Gig Daddy rilis? 2015 2015. Februari di sini. Di studio nih, di salah satu Ini galeri. pertanyaan yang sangat menjebak sebenarnya. Gagal di sini ya. Manganku daging kok. Oh, siap. Kesukaannya apa? Sate. Sate kambing. Babi. Enggak, haram. Islam. 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 Mondok bersalin. Alhamdulillah. Tapi dengan style seperti ini oke. Tapi ini loh, itu kacamata kan tetap dipakai apa karena terkenal baby face-nya atau pengen nggak kelihatan garang atau gimana, Mas? Ini aku nggak tidur 2 hari, Mas. Jadi kantong mati malu aku. Oh, malu. Padahal itu salah satu kesombongan yang diucapkan barusan. Kerja keras sampai 2 hari 2 malam. Nggak kerja soalnya, Mas. Nggak tidurnya nggak kerja. Nggak Mikir ngapain. karya? Nggak ngapain. Nggak mikir Ngeteng. cewek. Mikir cewek. Udah Ya, skip. target tahun ini. Rockstar. Bikin tahun ini. bikin album. Album. Ya, tapi bikinnya nyicil, single dulu dikeluarin. Single. Single album. Nanti rilisan salinan fisiknya CD atau kaset itu nanti kalau udah album. Oh. Single-singlenya nanti kita rilis digital. Jadi sekarang koneksinya udah lumayan. Jadi gini, dulu waktu bikin Kampak Squad, visi aku sama teman-teman yang
apa ya, yang paling utama yang harus kita capai itu memasukkan Trenggalek khususnya Kampak itu ke peta musik lokal. Peta ya. skena. Peta skena musik punk rock ini di Indonesia, dan berhasil. Itu sudah berhasil, dan jadi di Trenggalek itu band-band yang rilis yang produktif ya cuma band-band Kampak, dari anak-anak desa yang latihan harus 26 kilo. Eksperimenmu kan berhasil. Berhasil. Alhamdulillah. Justru dari anak-anak ini. Lahirlah rockstar lokal. Kalau dari kota, anak-anak dari kota Trenggalek gimana, ada yang berpartisipasi? Apa yang malah dari desa yang semangat? Ada, cuman mungkin mentalnya beda, Mas. Atau bentuk supportnya mungkin beda kalau dari luar kota. Enggak, maksud Mas Yoga kan kota yang kan Kota aku di sini, kota kan dari dari anak-anak desa, sini, punk rock ya dari bukan desa. kota juga sih. Oh. Alun-alun. Lokal Alun-alun. tapi yang di kota. Iya, AGT lah, AGT, anak gaul anak Trenggalek. gaul Trenggalek. Gimana? Aku banget berarti. Aku iya. Lho kowe wis gaul ya. Cik? Wes. Ya, Pergaulanmu bener kalau cak iki. Pertanyaannya apa tadi, Mas? Ya kejawab iku mau. Wes ya? Heeh, ya mungkin kayak pertanyaan mirip-mirip ending atau akhir ngono ya, kayak ono ra sih event sing pengen kok gowo ning kene ngono ten. Atau pengen nekakne band sapa ngono sapa ngerti Ada. temen band itu nonton. Sapa misalnya band Indonesia sih lah sing kok kon tekor ini sapa? Jadi kalau di desa aku punya 2 band yang ngerubah aku banget secara musikal ataupun maupun sebagai individu pikiran. Yang pertama itu Dom 65. Dom 65. Dom 65 dari Jogja. Ini Jakarta. ini aku tato Hina Hina. di sini, dan ini lirik lagunya, salah satu lirik lagu mereka, No Need a Reason. Reason to Hide. Jadi Dom 65 itu, jadi pertama dulu aku kan sering nongkrong di rumahnya Edos, temanku deket sini rumahnya. Dan aku dikasih CD, dikasih denger maksudnya. Tak kira nonton tatonya Timen dulu. Enggak. Dikasih CD sama Edo. Dikasih di album Dom 65 yang Committed. Itu waktu aku masih STM. Sebenarnya itu album udah lama, dari 2009 rilis, aku dengerin baru di sekitar 2011 2012. Bahkan itu ketika lagu pertama itu sampai rumah berubah, Mas. Oh, pangnya kok ngene. Musiknya ngene. Ndak sing ngono-ngono kae. Ndak sing ngono kae. Pak ngerti sedikit ini. Iya. Musiknya bagus, rekamannya bagus, liriknya bagus. Waktu itu aku pertama denger Dom 65, wah, ini band punk bisa bikin lirik kayak gini. Tapi ada yang nggak bagus, bisnisnya. Bisnisnya. Iya tetap. Kalau karyanya bagus, bisnisnya ya. Ya harusnya Dom 65 itu salah satu band yang sangat layak untuk menjadi besar. Itu untuk menjadi apa ya? Mereka benar. Rockstar. Iya, rockstar. Nah, yang pertama Dom 65. Dom 65. Yang kedua Teenage Star. Teenage Star. Teenage Star dari Bandung. Terus itu yang inspirasimu apa? Karena musiknya jelek. Musiknya jelek tapi terkenal. Terkenal, bisa jualan kaos banyak. Oh ini Dom 65 tadi kan secara produksi, Pekaryaan. Manajemen ya. kekaryaan Bagus. Tapi Manajemen kalau yang perlu. tapi sekarang udah bagus, Mas. Udah bagus sekarang. Kalau Teenage Star, Musiknya jelek, jualannya pinter. tapi industrinya main Indonesia main, dan karena ya berada di lingkungan yang tepat. tepat. Kan karya itu momen kapan dirilisnya, dan kamu berada di lingkungan yang tepat. Bukan gue ngomong kalau di sini nggak tepat ya, nggak juga. Disclaimer. Nggak ngono. Semua tepat. Maksudnya lingkungan ini bukan Tempat. bukan geografis. Bukan tempat geografis, tapi tongkrongan. Tongkrongan. Jadi kan kekaryaan itu apapun ya, Mas, bukan cuma musik. Kan hulu ke hilir. Dari apa pekerjaan teman-temanmu. Iya kan?
Ya kan saling sambung gitu. Saling sambung. Kalau ini dan kita nggak bisa mungkiri kan bahan bakarnya tetap uang. Oke. Tetap uang. Punk rock harus kaya. Kalau bisa ya. Nggak harus. Kalau bisa kalau bisa harus. Ya kalau bisa kaya. Kalau lebih kaya lebih mudah ya. Kalau bisa kaya kenapa enggak? PR aku dan teman-teman bagaimana ekonomi di lingkar pertamanan kita itu bisa berjalan dengan stabil dan kalau bisa masif. Dan terus bisa ngarya. Iya, dan terus bisa karya. Gitu intinya. Dan membentuk basis kalau kita itu dilirik oleh lingkungan kota-kota lain, skena-skena kota lain yang katakanlah udah mapan. Oh, ini loh, ini ada. Oh, Nenggale ono Sarkam. loh. Oh iya, ada Sarkam. Sudah masuk list ya. Sudah di beberapa koneksi. Karena ini Teng, mau kan diundang dewean ya. Kan ndak sama teman-temanmu. Iki Teng. Apa ngono nggih kanca-kancamu? Sing terutama pangrok galek. Tetaplah berfashion apa? Apa gimana? Utuk. Apa? Iya. Oke. Right. Ya, lanjut. Apa pesan? Di kanca-kanca pangrok nang galek khusus. Nah, kalau masih suka ya tetap aja. Kalau udah enggak dan memang udah enggak nyaman, Tinggalkan. ya tinggalin. Cewek itu Enggak masalah. yang bikin 2 hari enggak tidur. Oke. Nanti aja Mas ini. Kalau misal ini ada teman-teman yang pengen tanya-tanya langsung pribadi ke Pluteng bisa ke mana Mas? Ke Instagram. DM Instagram Ya, apa? Sam Safar. Syam Syafar atau kalau mau langsung tanya-tanya band ke ini ya? Ke Sarkam Senang. Sarkam Senang. Sarkam Oke. Senang. Kalau Sarkam Senang itu biasa di situ juga kita ini ya update event-event kayak gitu ya. Kalau event-event di Kampak Squad. Oh, Kampak Squad Kampak beda. Squad. Jadi Beda. ada 3 Instagram. Ada berapa? Jadi kita punya kolektif namanya Kampak Squad. Kampak Squad. Oke. Itu isinya tentang Info event. Info gigs dan ya opini boleh. Kalau ada yang mau nyumbang tulisan boleh. Media platformnya. Iya. Itu oke. Kampak Squad yang juga yang nanti kalau kita ngorganisir gigs nanti kita Via ya Kampak Squad. via Kampak Squad. Oke, terus Lah ada Sarkam. Sarkam Senang. Sarkam Senang. Sarkam Senang. Keep fun. Fun. Ini buat band ya. Ini buat band, ini buat Sarkam. Ya akunku sendiri Sam Safar. Kalau ingin tanya-tanya Kalau ingin tentang tanya-tanya pribadi. Thank you very much. Bro. Cuma dua itu. 3 dan dalam satu handphone. Dalam satu handphone. Oh, adminnya cuma kamu sendiri itu ya. Enggak, sebenarnya aku pasang di HP teman-teman yang canggih-canggih. HP ku lemot. Iya lah. Saatnya pangrok bro. Sakne. Ya. Serem ya. Dari anak pang ternyata ya. Sebenarnya ada banyak pertanyaan tapi aku pengen ngulik itu di ngeraseni. Ngerasani. Iya, nanti. Itu Nanti kan acara lain. Oh, ada segmen. Ada segmen, bukan segmen Ini sih. Acara lain, playlist baru di Oke. Pertanyaan terakhir. Kota Tua. Pertanyaan terakhir. Kok udah terakhir? Loh, pikir aja toh. Cepet banget. Cepet kita ngobrol. Iya. Kasihan yang nanti. mendengarkan katanya pangrok kan hemat. Ini ada memang disengaja juga ada beberapa yang nggak ditanyain dan ada beberapa yang nggak mungkin. Iya. Nanti biar ini Frontal. biar rahasia. Iya. Rockstar nggak boleh. Kalau pengen tanya-tanya juga bisa tulis ya, tulis di komen teman-teman. Tulis di komen. Biar nanti langsung Syam-Syafar yang balas. Yes. Sam Safar Yang komen di YouTube ini bisa langsung dijawab oleh Syam-Syafar sama akun Kota Tua. Ini gini. Ada harapan enggak untuk industri musik punk rock di Trenggalek? Ada. Ada harapan. Ada. Jawabannya Wes, gue. cukup. Oke. Terima kasih teman-teman buat sudah mendengarkan kami di podcastnya Kota Tua Black Box. Thank you Sam Syafar. Satu-satunya punk rock Trenggalek. Dari temanku di Kediri ada yang ngomong waktu aku datang ke Kediri sendirian, dia MC, yuk kita sambut Asus, the last punk dari Trenggalek. Wow, full applause. Yuk, full applause.
ironis akhirnya Kedaten. Iya, alah. bajingan lonte. Yes, iya buat adik-adik mungkin yang generasinya di bawahnya Syam Syafar bisa bikin band baru yang lebih berkualitas. Iya, bikin band baru yang lebih Karena keren, kakaknya lebih siap bagus. menampung atau membantu buat mempermudah jalannya ya. Benar. Oke. Teng, bilang teng, jangan lupa subscribe, like dan Ditutup lah. kamu lah yang nutup teng. Basic banget tuh. Iya, basic banget. Oh. Basic banget. Terserah lah. Jangan lupa Subscribe, apa? ya. Like, Like dan komen. Enggak di-share no berarti. Di-share juga dong. Di-share ke semuanya, ke pacar, ke gebetan, Ke punk rock lainnya. punk rock lainnya. Oke. Iki aku janji pun jaluk honor akeh. Aku janji viewernya bakal akeh. Oke, Siap. siap. Karena udah ada kontrak ya. Yoi. Kontrak darah sama iblis. acaranya Black Box. Black Box. See you. Black Box has opened. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan Black Box selanjutnya di channel Kota Tua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke seluruh keluarga.